Oke guys, so welcome back to our channel. Jadi kali ini kita balik lagi di segmen yang spesial, segmen Tejudiko. Jadi kali ini kita akan mengulik tokoh yang sangat spesial banget buat Republik ini. Dia tuh orangnya cool, keren, culture abis bahasanya. Tapi ya guys, akhirnya tuh parah, tragis banget. Benar banget. Jadi sekarang kita mau membahas orang yang sifatnya itu benar-benar idealis banget. Terus dia tuh punya pemikiran yang sangat jenius. Tapi sayangnya dia malah ditembak sama musuhnya sendiri. Gila gak sih? Kayak gue tau deh siapa. Siapa? Kayaknya anak-anak masih. Bener banget. Benar, Bapak Republik Indonesia yang dibunuh sama rakyatnya sendiri. Namanya sering muncul di banyak buku sejarah, namun belum banyak yang tahu cerita aslinya. Nah, dan kali ini kita bakal ngulik bukan cuma perjuangannya, tapi isi pemikiran yang liar tapi jenius. Wah, jadi let's go kita ulik. Let's go guys. Nah, kita mulai nih dari awal kehidupannya. Jadi, Tan Malaka ini lahir pada tahun 1897, tepatnya di Pandan Gagal, kampungnya tuh di Sumatera Barat. Nama asli dari Tan Malaka ini Ibrahim Datuk Sultan Malaka. Banget ya namanya. Yaitu karena Tan Malaka ini FYI ya guys, Tan Malaka itu semacam gelar kehormatan itu di masyarakat Minang. Dia dapat dari keturunan ibunya. Nah, si Tan ini sejak kecil dia udah dikenal sama orang sekitarnya sebagai anak yang pintar banget lah, pokoknya. Dia juga udah kritis sampai pada satu orang sekampungnya itu urunan buat patungan buat membiayai dia. Bener banget deh. Respect. Jadi pada waktu itu dia kayak sempat dapat beasiswa buat sekolah di Belanda, lebih tepatnya di kota Haarlem. Nah, di kota Haarlem ini dia tuh bener-bener dapat banyak banget wawasan. Misalnya kayak pemikiran-pemikiran kayak sosialisme, nasionalisme, bahkan komunisme. Kalian kayak membayangin gak sih ada anak muda dari Minang jauh-jauh ke negeri orang buat belajar sama mahasiswa-mahasiswa Eropa? Keren banget gak sih? Gua akuin itu nyampe. Kalau zaman sekarang kita dibantu sama si Akija itu, bahkan kalau kayak jadi jis, Approve. Nah, dari situ dia nggak cuma mikirin tentang politik aja, dia juga pikirkan tentang cara supaya Indonesia ini bisa merdeka gitu. Tapi bukan merdeka dari penjajah aja, tapi merdeka dari pemikiran bangsa ini yang belum dia. Nah, jadi kayak beliau ini pengen Indonesia nggak cuma merdeka di atas kertas, tapi di pikiran dan hati para rakyat juga. Nah, itu tuh yang keren dari Tan Malaka. Dia tuh bukan cuma mereka secara politik, tapi juga secara pikiran. Keren banget sih. Nah, tapi habis balik dari Belanda nih, dia itu balik ke Indonesia itu dan sempat jadi guru dan gabung Sarekat Islam di Semarang, semacam organisasi pemuda Islam gitulah. Nah, tapi perjuangannya di situ udah di attack-attacking sama Italia Belanda. Makanya tuh dia tuh di situ sering bentrok lagi tuh sama Belanda. Makanya dia mana ya? Oh iya, jadi karena itu akhirnya si Sultan Malaka ini dia pindah-pindah ke luar negeri kayak ke Filipina, ke Thailand, ke Cina, bahkan ke Rusia. Nah, dari perjalanan yang panjang itu dia gabung sama organisasi namanya Komintern atau Komunis Internasional kayak gitu. Gila sih hidupnya kayak full study tour, tapi bedanya dari sebelumnya karena study tour itu sama kita politik yang kayak itu ngeri sih. Nah, di situ juga dia sering ganti nama biar nggak ketahuan. Salah satu namanya itu ada Mamun Suni, terus ada Indra Susen dan masih banyak lagi nama lainnya. Bener kan, hidupnya tuh bener-bener kayak di film abis gak sih? Terus ya, tapi ya, dimanapun dia ngumpet ya, dia tuh pikirannya selalu buat Indonesia. Respect. Nah, bagian ini yang paling mind-blowing-nya karya beliau yang berjudul Madilog. Kalau nggak salah itu singkatan dari materialisme, dialektika, dan logika. Itu dari makanya itu udah keren banget ya sih. Gila, materialisme, dialektika, Wah. logika abis. Nah, dia tuh nyusun madhab itu pada masa sebelum Indonesia merdeka. Dia tuh nyusun itu pada saat masa pendudukan Jepang di Banten. Nah, jadi madhab itu ngajak kita dari masyarakat Indonesia nih semuanya buat berpikir secara ilmiah
ilmiah dan logis. Nah itu dia tuh gak kayak ngomongin politik balik lagi kayak tadi gitu. Dia gak ngomong politik aja, tapi dia juga mikirin kayak tentang pemikiran politik. Ya karena sekali itu pengen akhirnya tuh berpikir rasional, nggak cuma gampang percaya sama hal mistis. Buku kayak gini tuh kayak cocok banget gak sih buat anak muda zaman sekarang? Iya sih. Apalagi nih anak-anak yang masih mikir kalau kita minum air dari rebusan buku bakal bikin aku jadi pintar. Tapi ya sama orang yang pinjol terus tiba-tiba mohon ngarepin utang lunas. Nah, tapi ini ya selain Mandilo, si Tiny juga dia tuh udah visioner banget karena jauh sebelum Indonesia merdeka, dia tuh udah bikin suatu buku judulnya ini Narderen di Indonesia yang artinya itu menuju Republik Indonesia. Buku ini tuh dia buat supaya ngegambarin gimana ya Indonesia ke depannya, bentuk Indonesia ke depannya. Sampai buku ini tuh menjadi salah satu inspirasi dari Soekarno dan Hatta buat jadi gambarannya lah gimana Indonesia ke depan. Keren sih, keren banget sih. Keren. Nah, disitu tapi akhir dari cerita dari Tanah Lapa ini nggak berakhir dengan indah. Jadi dia tuh pernah juga sempat dituduh jadi salah satu dalang di peristiwa 3 Juli tahun 1946. Dan akhirnya tuh dia tuh ditangkap, dikucilkan dan bahkan sampai dieksekusi ya. Itu di pada tahun 1949 di Kediri tanpa pengadilan resmi. Bayangin aja, rakyat udah diperjuangin tapi malah dibunuh sama rakyat sendiri. Kayak, aduh. Jujur sakit sih, kayak bayangin aja nih, kita udah ngebantuin kelompok kita buat ngerjain tugas, tapi pas nilainya jelek, malah kita yang disalahin. Kecewa banget gak sih? Kecewa banget sih. Nah, tapi dari Tanah Lapa kita juga belajar bahwa pemikiran beliau itu nggak salah, asal tujuannya itu benar, rasional. Nah kalau dipikir-pikir tuh Tanah Lapa bukan cuma seorang tokoh pejuang gitu gak sih, kayak dia tuh guru buat ngajarin kita tuh buat mikir bebas dan berani itu kayak wah. Ya, dia sampai akhir hidupnya masih mempertahankan pendapat dia yang baik. Sampai kita juga harus ingat kata-kata dari Tan Malaka, dia pernah ngasih quote. Apa tuh? Ide itu tidak bisa diubah. Artinya itu adalah ide itu nggak akan bisa dibunuh guys. So jadi kita harus ambil teladan dari Tan Malaka ini ya, semuanya perjuangannya, gigihannya dan pemikirannya itulah yang spesial. Jadi cukup sampai sini untuk Kulik Tokoh kali ini. See you next time. So stay curious and stay smart. Segmen yang paling spesial ya, yaitu segmen Tejiko. Jadi Aku tahu deh itu siapa. jadi kita mulai dulu dari perjuangannya si Apa